Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ikhlasan lahu fil ibadah wa sa'yan fi maslahatil afradi wal jamaah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man sadaqa fiha faza bil maqamatil fakhirah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa aminuhu ala ibadihi wa syara'ihi an-nahiyatil amirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi buduril hidayah, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tiada henti kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menciptakan kita sebagai manusia, yang mudah-mudahan pula Allah menerapkan, meletakkan, mengajarkan, menuntun kita mempunyai akhlak yang mulia. Baik akhlak yang mulia yang baik kepada Allah Jalla Jalaluh atau juga akhlak yang baik kepada sesama makhluk Allah. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia yang paling kita sayang, yaitu Rasul penghulu alam, Nabi akhir zaman, penghabisan para nabi. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi lagi yang Allah turunkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin. Kita baca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak hamba ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan ibadah. Ya Allah, jadikanlah hamba umat Nabi Muhammad yang semata-mata mencontoh akhlak yang mulia darinya, dan matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap mengutus nabi dan rasulnya pasti ada misi dan visi. Pasti ada visi dan misinya, ada tujuannya. Likulli ummatin rasulun, setiap umat pasti ada delegator dari Allah, delegasi dari Allah, utusan Allah. Dan kita mengenal utusan Allah ini, yang wajib kita kenal adalah 25 nabi dan rasul. Dari Nabi Allah Adam alaihi salam sampai kepada khatamin nabiyyin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengutus Nabi Allah Ibrahim alaihi salam
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi Raja Namrud. Raja Namrud karena beliau adalah seorang nabi. Nabi Allah Ibrahim disuruh Allah menghadapi Raja Namrud. Supaya apa? Supaya tidak menyembah berhala. Supaya tidak menyembah berhala. Akhirnya berhala-berhala tersebut, berhala ini adalah patung yang dibuat oleh manusia kemudian disembah oleh manusia. Sehingga patung-patung tersebut dihancurkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan kemudian kampaknya yang buat menghancurkan patung tersebut digantungkan di leher di patung yang paling besar. Sampai Nabi Allah Ibrahim mendapatkan hukuman, yaitu dengan dibakar. Ya narukuni bardan wa salama. Tapi Allah membekalinya dengan mukjizat. Bukannya Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar, tapi Allah memerintahkan api tersebut menjadi ya naru kuni bardan wa salama. Wahai api, jadilah kau adem dan menyelamatkan Ibrahim. Kemudian ketika Allah mengutus Nabi Allah Musa alaihi salam menghadapi siapa? Menghadapi Fir'aun. Innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun sudah melewati batas, mengaku ana rabbukumul a'la, mengaku Tuhan. Kemudian apa? Fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ya, itu menjadi ibrah bagi orang-orang yang ingin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi seperti Fir'aun. Innahu tagha. Datang kepada Fir'aun, sampaikan apa yang menjadi utusanku, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, setelah itu ajak mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari kronologis yang ada sampai kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, ya, berhadapan dengan tukang-tukang sihirnya Fir'aun, sampai banyak sekali mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Allah Musa alaihi salam menghadapi Fir'aun ini. Nah, kemudian terakhir Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah raja yang zalim pada zaman Nabi Muhammad? Memang ketika Nabi Muhammad sebelum lahir ada raja yang bernama Abrahah, ya, yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan bala tentaranya yang sangat luar biasa, Ashabul Fil, yang kita sering dengar ceritanya, rombongan tentara gajah Ashabul Fil. Sehingga Allah menurunkan firman-Nya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Fil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya secara singkat bahwa mereka ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajah. Kemudian Allah hanya mengutus rombongan ashabu dari rombongan atau kelompok burung-burung ababil, burung-burung kecil. Kemudian burung ababil tersebut melemparkan batu yang konon adalah batu dari api neraka, yang ketika batu tersebut terkena gajah atau badan manusia, maka seperti dahan atau daun yang dimakan ulat. Karena sangat luar biasanya mereka semuanya binasa. Setelah itu baru Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Pada tahun gajah. Nah, ini yang jadi terkenal begitu, bahwa Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun gajah, karena ketika itu Raja Abraham menyerang ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi Abdul Muttalib, ya, Abdul Muttalib kakek daripada Rasulullah SAW. Rasulullah mempunyai ayah bernama Abdullah, tuh ya. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, terus sampai kepada Kinanah, Qusay dan lain sebagainya, sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Nah, jadi dikenal dengan tahun-tahun gajah. Jadi untuk bukan menghadapi Raja Abraha, bukan. Raja Abraha itu pada zaman kakek baginda Rasul, yaitu Abdul Muttalib, yang menjadi merbotnya Ka'bah, menjadi merbotnya, tukang bersih-bersih atau yang memegang amanah Ka'bah Baitullah, itu adalah kakek baginda Rasul Abdul Muttalib. Jadi apa yang
menjadi tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke tengah-tengah kita sekarang ini, atau di tengah umat jahiliyah ketika itu, ya, dikatakan jahiliyah karena mereka tidak mengenal Tuhannya. Mereka menyembah patung-patung dan juga berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Ketika Rasulullah lahir, patung dan berhala tersebut bergelimpangan, berjatuhan. Nah, ini salah satu keistimewaannya. Jadi yang harus disempurnakan Rasulullah apa? Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk menghadapi raja-raja yang zalim, tapi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah ini diutus untuk memberikan contoh yang baik, suri tauladan yang baik, akhlak yang mulia kepada manusia. Baik akhlak yang mulia kepada Allah, juga akhlak mulia kepada manusia dan makhluk-makhluk Allah lainnya. Karena misi Rasulullah adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Adapun maksudnya aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu liutammima, untuk menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Makarimal akhlak, yaitu akhlak-akhlak, budi pekerti, sifat-sifat yang baik, akhlak yang mulia. Karena akhlak ini kan ada dua, ada akhlak mazmumah, akhlak yang tercela, ada akhlak mahmudah atau makarimul akhlak, akhlak yang terpuji. Akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela, akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji. Ada dua. Nah, Rasulullah ingin mengajarkan akhlak yang mahmudah, yang terpuji, akhlak makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, menjadi contoh yang mulia bagi setiap umat Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan akhlak. Kalau kita ingin mencontoh sifat yang baik sehingga Allah ridho kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh Rasulullah SAW. Karena inilah tujuan utama Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan untuk menghadapi raja-raja yang zalim, tapi melawan akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela dengan akhlak yang baik. Jadi umat Nabi Muhammad SAW harus mempunyai akhlak yang mulia. Salah satu contohnya sekarang, ya, yang sedang viral karikatur Nabi Muhammad SAW yang dihinakan oleh orang Prancis, bahkan presidennya yang tersistematis. Ya, ini pun menjadi ujian tersendiri buat kita umat Islam. Bagaimana cara menyikapinya? Ini ada beberapa pendapat nih. Yang pertama, dalam diri perjuangan Rasulullah SAW itu mengedepankan akhlak. Jangankan sekarang, ketika Rasulullah SAW masih hidup, Rasulullah sudah mendapatkan cacian, makian, dan lain sebagainya. Apakah Rasulullah marah ketika ada seorang buta yang diperintahkan untuk mengatakan di alun-alun Ka'bah, Muhammad Majnun, Muhammad adalah orang gila? Apakah Rasulullah marah? Tidak. Bahkan yang mengatakan itu dipijitin oleh Rasulullah, disuapin, dikasih minum hampir setiap hari, sampai orang buta tersebut mendapatkan taufik dan hidayah masuk ke dalam Islam karena akhlak yang mulia baginda Rasul Muhammad SAW. Tuh, ketika Rasulullah sedang berdakwah di Thaif, pergi ke Thaif, sampai Thaif beliau beranggapan, menyangka bahwa disambut dengan meriah, tapi bukannya disambut, bahkan bertentangan. Beliau disambitin sampai giginya. Katakan ada yang terluka. Apakah beliau marah? Beliau hanya berucap, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah taufik dan hidayahmu kepada kaumku, kepada umatku, karena mereka tidak mengetahuinya. Tidak marah Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau sedang berjalan menuju ke masjid, ada yang berulang kali meludahinya. Setiap lewat situ diludahin Rasulullah. Apakah Rasulullah marah? Beliau tersenyum. Besok lewat situ lagi diludahin lagi Rasulullah. Apakah beliau marah? Beliau tersenyum.
Sampai pada satu ketika yang ngeludahin ini tidak ada. Ditanyalah pada orang-orang yang ada di sekitar. Dapat informasi bahwa yang sering meludahi Rasulullah sakit. Apakah Rasulullah sumpah serapah? Tidak. Dijenguknya, ditengokinnya orang yang sakit tersebut. Ditanya hal ihwalnya. Bahkan kalau kita nih dikasih jeruk sekilo, apel sekilo dah, dijenguk sampai orang tersebut, luar biasa engkau wahai Muhammad. Teman-temanku yang sangat dekat aja belum menjengukku, tapi engkau yang setiap hari aku ludahin, engkau menjengukku. Saksikanlah hari ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh. Luar biasa tuh akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu yang baru kita contoh. Jadi dengan akhlak. Ada juga yang mengatakan karena ini sudah tersistematis ya kita harus melawannya. Tidak bisa melawan dengan senjata, lawan dengan ekonomi. Ya, langsung kita boikot produk-produk Prancis. Ya monggo saja, silakan. Yang penting jaga akhlak yang mulia. Jaga akhlak yang baik. Kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan taufik dan hidayah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.